Oke, jadi hari ini udah memasuki tanggal 4 Desember 2023 dan bertepatan di hari Senin. Hari ini aku ingin update salah satu tanamanku. Ini dia. Ini sorry ya, by the way, kalau kedengaran suara ada mesin apa sih namanya yang memotong itu? Ya, soalnya di sana sedang ada orang bekerja. Nggak kelihatan ya di sana. Jadi sorry apabila ada suara yang agak mengganggu di belakang. Aku nggak tahu sih sebenarnya itu kedengaran atau tidak di mikrofon yang ini nih. Nah, by the way yang ini. Ya, tapi kalau kedengaran sorry ya. Oke, sekarang kita update. Ini adalah tanaman terongku. Ini daunnya udah lumayan besar-besar ini. Ini bahkan ukurannya udah melebihi dari. Namun seperti yang kelihatan di sini daunnya banyak dimakan oleh belalang. Karena walaupun sekarang sedang musim hujan, belalang tetap banyak di kebunku ini. Karena kemungkinan besar di kebunku ada banyak sekali rumput, jadi belalang itu berkeliaran di rumput-rumput ini sehingga rumput ini lama-kelamaan menjadi rumah mereka. Dan ketika mereka sudah bosan dengan rasa rumput, mereka malah pindah ke daun-daun yang masih segar seperti ini. Ya, by the way, aku sini ingin update aja sedikit terongku yang sudah berapa hari tidak aku update. Ini terongku di kebunku hanya tersisa 4, dan dari keempat tanaman terong itu yang aktif itu hanya 2 dan 2-nya lagi itu tidak aktif. Jadi yang tidak aktif itu kondisinya seperti ini. Nah, ini bahkan ada belalang di ininya, di daunnya ini. Kita sentil aja. Nah. Ya, ini satu dan yang di sana satu. Itu. Nah, yang fokus di sana itu. Oke. Yang itu tidak aktif, maksudnya tidak aktif, tidak ada perkembangan sama sekali semenjak mereka ditanami. Jadi kurang lebih udah berapa hari ya aku nanam terong. Ntar deh umurnya aku takin di atas semenjak terakhir kali aku semai terong-terong ini. Dan kedua tanaman yang tadi itu mereka tidak ada perkembangan sama sekali semenjak beberapa hari terakhir aku update. Jadi ya untuk yang 2 tanaman ini aku benar-benar udah pasrah. Ntar kemungkinan besar bakal aku ganti dengan tanaman yang lain. Soalnya aku lagi banyak semain cabai di sana, mungkin ntar polybag yang kosong ini bakal aku tanami cabai aja. Kemudian ya untuk tanaman terong yang aktif itu tersisa 2 juga. Yang di sini 1 yang sudah besar dan 1 lagi yang di sana, yang di sini. Ini sebenarnya kurang tahu aktif atau tidak. Soalnya kondisinya lumayan mengenaskan ini karena dia lumayan tertutupi dengan sinar matahari, karena di atasnya ada banyak tanaman seperti tanaman cabai dan juga tanaman pepaya yang daunnya itu lebar-lebar, sehingga dia agak kurang mendapatkan sinar matahari. Namun walaupun begitu dia tetap bisa tumbuh besar, tetap berkembang, tidak seperti temannya yang di sini yang tidak berkembang sama sekali. Dan ya ini kita lihat aja ntar gimana untuk kedepannya. Tapi aku nggak terlalu berharap deh ini. Kondisinya soalnya tidak terlalu baik. Ya kita lihat aja deh ke depannya gimana. Hari ini sudah memasuki di hari Senin di tanggal 4 yang berarti kita itu sudah berada di awal bulan, dan hari ini itu aku ingin sekali nyemai sesuatu lagi. Soalnya rencana aku itu targetnya aku nyemai setiap minggu gitu. Jadi ya untuk minggu ini, untuk di hari Senin ini kita bakalan nyemai ini. Aduh nggak fokus. Ya ini dia. Ini adalah kemangi ya. Ini adalah kemangi yang sudah pada tua, sudah pada mati. Dan ini ada banyak sekali bunga-bunganya yang sudah pada menghitam seperti ini. Dan ini seharusnya di dalamnya sudah banyak sekali benih. Guys, ini kita hancurkan aja. Jadi seperti inilah benih dari kemangi itu yang hitam-hitam kecil ini. Nah, itu adalah benih dari kemangi. Dan ini bakal kita semai di media tempat penyemaian kita untuk kita tanami di kebunku ini. Soalnya aku ingin ada kemangi lagi di kebunku. Oke, jadi benih kemanginya ini nggak kelihatan ini. Aduh, oke sebentar deh aku petik lagi. Rencananya aku ingin niup yang daun-daunnya itu, tapi malah ketiup semuanya. Bentar deh. Oke, jadi ini tadi udah aku kumpulkan kembali, dan ini agar tidak terulang kesalahannya sama, jadi ini untuk daun-daunnya ini. Nah, daun-daunnya ini yang warna abu-abu ini beserta seluruh benih-benih yang hitam-hitamnya ini bakal aku kubur langsung di media tanam. Nah, ini adalah media tanam yang dulunya sempat kita tanami dengan benih dari bunga matahari. Ini bahkan bijinya masih ada ini, namun tidak ada yang tumbuh. Karena itu bakal kita ganti aja dengan semaian dari ini ya, dari kemangi. Ini kita gembur-gemburin aja sedikit dengan menggunakan tangan aja. Setelah gembur seperti ini tinggal kita taburin aja dan kita tutupi tipis-tipis. Kemudian ntar bakal aku sirami dan ya kita tunggu sampai benih kemanginya berkecambah. Jadi sekarang ini aku baru tiba, nggak juga baru tiba, jadi udah beberapa menit semenjak aku tiba di kebun untuk hari ini. Dan ya ketika aku sampai, aku baru sadar ketika sedang jalan-jalan di sekitaran kebunku ini, dan di sekitaran di tempat dimana daerah penanaman cabai yang ada di kebunku. Ya hari ini aku baru sadar ternyata ada satu planter bag yang dimana ada 4 tanaman cabai yang di sini itu belum dipasangin penopang dengan kayu ya. Berbeda dengan teman-temannya yang lain yang di sini udah aku pasangkan penopang 4-4-nya. Nah di sana juga. Bahkan di sana juga semuanya udah aku pasangkan penopang. Sedangkan untuk yang ini aku kelupaan kemarin sepertinya. Jadi dia tumbuhnya itu berbelok. Nah, ini udah tanamannya padahal di sana, tapi dia karena udah keberatan dengan buah-buahnya, dia malah jatuh seperti ini. Nah,
Ini buahnya by the way besar-besar ini. Ini adalah tanaman cabaiku yang dimana buahnya itu paling besar di antara yang lain ya. Dengan jenis yang sama, berbeda dengan tanaman cabai yang sini ya. Nah ini tanamannya buahnya itu besar karena jenisnya itu berbeda. Aku lupa jenis apa cabai yang satu ini, tapi ya gitulah. Ini buahnya besar namun panjangnya hanya segini, hanya setengah dari telunjukku ini, lebih sedikit. Sedangkan untuk buahku yang ini, buah tanaman cabai yang ada di planter bagnya ini, itu tumbuhnya itu lebih, walaupun nggak sebesar yang tadi, tapi dia lebih panjang. Nah bahkan buahnya itu bisa menyentuh ini yang baris kedua dari tanganku ini. Nah dari sini ya. Karena itu untuk tanaman cabai yang ada di planter bag ini benar-benar ingin aku rawat. Hari ini aku ingin memberikan mereka lanjaran atau penopang ya, lebih tepatnya seperti teman-temannya yang lain. Ya, itu adalah pekerjaan kita untuk memulai hari pada hari ini. Oke, sip. Sekarang tanaman cabai kita yang ini udah aku pasangkan lanjaran dan ini pertumbuhannya udah mulai membaik, udah mulai tidak terlalu rapat seperti yang tadi. Dan ya, ini karena sekarang ada banyak juga cabai-cabai yang sudah merah seperti ini. Hari ini sebelum kita mulai pekerjaan yang lain, aku ingin panen terlebih dahulu ya, lumayan. Jadi seginilah hasil panen cabai kita untuk hari ini. Ya ini nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Ya lumayan lah untuk panen cabai kita hari ini. Karena di 3 hari yang kemarin itu aku benar-benar banyak panen cabai, namun nggak kerekam kalau nggak salah. Ya untuk hari ini kemungkinan cabainya istirahat terlebih dahulu karena udah terlalu lelah juga mungkin karena kemarin barusan dipanen. 3 hari kemudian kita panen lagi. Mungkin untuk hari ini dia istirahat, tapi aku yakin 3 hari kemudian, entar 3 hari ke depan maksudnya ya. 3 hari ke depan aku yakin cabainya bisa lebih banyak lagi seperti sebelumnya. Ya lumayan. Jadi di sini adalah tempat yang dulunya ada tanaman pepaya yang tumbuh dengan sendirinya di sini dari bekas sampah yang aku buang. Dan ya ini ada 2 tanaman pepaya yang udah lumayan besar dan ini rencananya ingin aku ambil aja. Ya, kita ambil aja. Nah ini akarnya lumayan. Ini ketika kita pindah tanami ke media polybag, entar aku yakin dia gampang tumbuhnya seperti yang temannya yang satunya lagi itu. Oke, ini yang satu lagi ada 2. Oke ini dia. Ini tapi sayangnya akarnya malah cetek seperti ini, malah pendek, malah kepotong. Namun ya nggak masalah, kita coba aja. Ini bakal kita pindah tanami ke media tanam polybag yang kemarin kita pakai untuk menanam pepaya. Oke jadi ini dia tanaman pepayanya. Ini aku ingin update tanaman pepaya aku yang kemarin kita pindahkan ke dalam polybag. Ini ada 10 polybag dan ini ternyata masih ada 1 dan juga yang di sini 2 yang pertumbuhannya itu benar-benar lambat. Jadi karena ini pertumbuhannya itu lambat, kecil juga, jadi ini ingin aku cabut aja. Nah akarnya juga masih kecil seperti ini, jadi ingin aku cabut aja kedua tanaman ini. Oh ya ini sih udah lumayan sih akarnya, tapi nggak masalah. Ini ingin aku cabut aja dan kita ganti dengan tanaman yang sudah besar seperti ini. Oke sip, beres. Ini tanamannya udah aku pindah tanami. Nah dan ini satu lagi. Untuk tadi yang tanaman yang akarnya itu putus itu yang di sebelah sini, sedangkan yang di sini itu yang akarnya itu tadi utuh. Oke, jadi untuk sisanya ini sendiri bakal langsung kita coba tanami di tanah langsung. Ntar kita lihat gimana perkembangannya ketika kita pindahin ke tanah. Ini sebenarnya 50-50% bisa tumbuh atau enggak, tapi kalau andaikan mereka tidak tumbuh ya sudah, nggak masalah sih, soalnya ini cuma nyoba-coba doang. Oke sip, ini tanaman pepaya yang kedua udah aku pindah tanami dengan lokasi yang ada di sebelah ini. Nah, sebelah tanaman pepaya yang kita budidayakan. Oke, ini ntar mungkin bakal kita update ke depan apakah dia berhasil atau tidak. Dan di sana juga satu lagi, nah itu yang tadi yang pertama kita pindahkan, jadi lumayan jauh jaraknya. Karena di sini ntar bakal aku tanami dengan pepaya yang ini kalau memang berhasil. Oke, lumayan juga untuk kerjaan hari ini. Di sini aku baru sadar di tanaman cabaiku. Nah ini ada, sorry ini aku zoom ya teman-teman, soalnya aku ambilan dari jauh jadi agak sulit untuk fokusnya. Ya ini dia ada ulat bulu yang sedang mencoba untuk berubah menjadi kepompong. Untuk ulat bulunya ini sendiri ntar bakal aku update terus ya untuk ke depan gimana dia. Ini nggak masalah satu ulat bulu doang, jadi aku nggak mau ngebunuh dia atau kita lakuin macam-macam. Kita biarkan aja dia menjadi kepompong dan ntar ketika dia menjadi kupu-kupu itu bisa membantu menyerbuki tanaman kita juga.
Namun masalahnya ada minus dan juga ada plusnya juga. Ketika mereka berubah menjadi kupu-kupu itu juga bisa bertelur di tanaman kita. Dan ya, tanaman kita yang dihinggapi telurnya itu ketika menetas ntar bisa menjadi ulat bulu, dan ulat bulu itu lah yang ntar bakal memakanin tanaman-tanaman kita. Namun andaikan mereka tidak bertelur gitu ya, mereka itu juga bisa membantu proses penyerbukan di tanaman kita. Jadi nggak cuma lebah doang, kupu-kupu itu juga membantu proses penyerbukan. Ya, kupu-kupu itu sendiri sebenarnya bisa dikategorikan sebagai hama dan juga bukan hama. Jadi masih di abu-abu karena mereka itu juga ngasih keuntungan dan juga ngasih kerugian.